Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lucy Isneni, nomor induk mahasiswa 192110048, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini, saya akan menyampaikan kembali mengenai prosa lama dan menceritakan secara singkat dari salah satu contoh prosa lama. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang prosa lama? Jadi, prosa lama adalah sebuah karya sastra yang belum terpengaruh oleh budaya barat dan juga masih terikat oleh aturan-aturan tertentu. Prosa lama memiliki banyak jenis dan contoh. Namun, kali ini saya akan menceritakan mengenai dongeng. Dongeng merupakan salah satu jenis dari prosa lama. Dongeng sendiri memiliki beberapa jenis loh teman-teman. Ada legenda, mitos, fable, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan menceritakan mengenai fable. Penasaran bukan? Ayo dengarkan sama-sama. Berikut ceritanya. Judulnya adalah Burung Gagak yang Bijak. Pada suatu hari yang terik, seekor burung gagak terbang dengan kelelahan dan sangat kehausan. Ia berusaha mencari air untuk melepas rasa hausnya. Kemudian, si gagak mencoba terbang lebih rendah, dengan harapan menemukan air. Aha, ada air, seru sang gagak girang, melihat sebuah air pada teko yang terbuat dari kaca. Gagak pun menghampiri teko tersebut. Air, air, akhirnya aku mendapatkan air, seru gagak. Akan tetapi, air di dalam teko tersebut sangat sedikit, hingga paruhnya tak sampai untuk masuk ke dalam. Oh, bagaimana aku bisa meminumnya? Keluh sang gagak sedih. Andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminum air dari teko ini, ucap sang gagak. Ah, tidak, aku harus mencari ide. Bagaimana caranya agar aku bisa minum air yang ada di dalam teko ini? Gagak pun berpikir keras mencari ide. Tanpa putus asa, Gagak mencari akal sambil melihat-lihat sekelilingnya. Siapa tahu, ia menemukan sesuatu untuk dijadikan alat agar Gagak bisa minum air dari teko tersebut. Aha, aku melihat batu-batu kecil, seru Gagak. Bila batu-batu itu dimasukkan ke dalam teko, air yang ada di teko pasti akan naik dan aku bisa meminumnya, kata Gagak. Gagak pun terbang mengambil batu-batu kerikil tersebut untuk dimasukkan satu persatu ke dalam teko. Aku mulai dengan batu ini, Gagak dengan penuh semangat. Baik, itu adalah batu yang sekian kalinya. Aku masukkan ke dalam teko gelas itu. Aku akan mengambil batu lagi sampai airnya penuh. Dengan usahanya yang keras, air yang ada di dalam teko pun sedikit demi sedikit mulai naik. Ayo burung gagak, perjuanganmu mulai memperlihatkan hasilnya. Lakukan lagi, jangan putus asa, ucap Gagak mencoba menyemangati dirinya sendiri. Dengan sabar, sang Gagak masih mengambil batu-batu kerikil untuk dimasukkan ke dalam teko. Dan akhirnya, yup, ini adalah batu terakhir yang aku ambil. Semangat Gagak! Setelah batu yang terakhir, teko gelas pun airnya menjadi meluap. Akhirnya paruh Gagak sampai menyentuh air yang ada di dalam teko itu. Karena usahanya berhasil, sang Gagak menari-menari dengan riang gembira. Karena kali ini ia bisa meminum air dengan sepuasnya. Sang Gagak memasukkan paruhnya ke dalam air yang meluap dan mulai meminumnya. Oh, betapa segarnya air ini, ucap Gagak lega. Karena hausnya hilang. Nah, demikian cerita dari fable Burung Gagak yang Cerdik. Nah, ada pesan moral loh teman-teman dari cerita ini. Jadi, apabila kita mau bekerja keras dan berusaha, pasti kita akan menemukan hasilnya yang baik.
Jadi, jangan lupa usaha, berdoa, dan terus semangat ya teman-teman, supaya apa yang kita doakan dan kita harapkan sesuai dengan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya adalah saya akan mengomentari mengenai fabel burung gagak yang cerdik. Menurut saya, ceritanya sebenarnya sudah bagus, sudah ada gambarnya, sudah ada warnanya, jadi adik-adik pun mudah untuk memahaminya. Apalagi ditambah dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami anak-anak kecil. Tidak menggunakan kosakata yang sulit untuk dipahami. Di sini disertai gambar-gambar menarik dan lucu, sehingga adik-adik pun mau untuk belajar membaca. Ceritanya juga terbilang asik, sehingga ketika dibacakan, pasti mereka akan senang untuk mendengarkan. Nah, sekian dulu ya penjelasan mengenai prosa lama dan contohnya. Nah, terima kasih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!